Alhamdulillah. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Kita ingin hidup sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup, yang memberikan hidup kepada kita, dan beliau Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini atau menjadikan kita hidup ini adalah hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya satu tugasnya, yaitu untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita dalam keadaan hidup dan mudah-mudahan hidup kita dalam rangka ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhlas menghambakan diri hanya kepada Allah, dan tentunya kita harus berikan dengan getar kalbu yang selalu berzikir kepada Allah, lisan kita, gerak badan kita, denyut nadi kita, dan pikiran kita, harapan kita, doa kita, dan seluruh apa yang kita lakukan dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai ketemu pagi lagi adalah lillahi rabbil alamin, semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Getarkan dari dalam kalbu kita, raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Pada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman yang benar dan ilmu yang baik, sehingga kita dalam berilmu ini kita buktikan dengan berbuat amal, dan amal yang kita lakukan mudah-mudahan amal yang disertai ilmu, dan ilmu serta amal yang sudah dilakukan dalam rangka mengisi hidup ini mudah-mudahan menjadikan diri kita ini amalnya menjadi amal yang soleh, dan kita mendapatkan nikmat, mendapatkan nikmat yang sesuai dengan ilmu dan amal yang kita miliki masing-masing. Setelahnya kita nikmat, tentunya kita juga ingin menyebarluaskan kepada sesama kita, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi sesama, bagi manusia yang lainnya. Itulah yang namanya nikmat yang disebarluaskan, akan menimbulkan nikmat kepada diri dan juga kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Khairun nas mangkola umuruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang panjang umur dan baik amal. Kemudian baik amal itu akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu merujuk kepada contoh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan tentu saja kita selalu mesra-mesraan dengan keimanan kita, dengan keislaman kita. Dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia atau sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mudah-mudahan hari ini kita termasuk yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Sekali lagi, untuk belajar dan mengajarkan dimulai dengan membaca, kemudian memahami, kemudian mengamalkan, kemudian kita menikmati dan menyebar luaskan atau mendakwahkan. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari rangkaian tersebut. Karena Al-Quran ini dimulai dengan kaidah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Kemudian diakhiri ditutup dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi yuk kita berbahagia, kita istiqomah, kita berjamaah baca Quran dalam rangka membaca untuk mencapai kenikmatan dan menyempurnakan keislaman kita masing-masing. Kita getarkan kembali dalam kalbu kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini di Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Harcamani Kota Bandung dalam keadaan sehat walafiat semuanya, dan insya Allah kita termasuk yang dipilih untuk bertahan mata ya, berada di masjid yang insya Allah mulia di sisi Allah, kemudian di waktu yang Masya Allah demikian utamanya, sampai-sampai saking utamanya di waktu ini kalau mengerjakan 3 perbuatan maka kita akan mendapatkan kesempurnaan pahala ibadah haji dan umroh ya. Yang pertama yaitu sholat subuh berjamaah, insya Allah masing-masing kita sudah melakukannya. Yang kedua, tetap tinggal di masjid beriktikaf. Dari kapan? Dari setelah sholat sampai dengan nanti pas matahari keluar. Setelah itu, setelah matahari keluar kurang lebih 10-15 menit, kemudian kita melaksanakan sholat isyraq, yaitu sholat duha di awal waktunya. Ya Bapak Ibu, jadi jangan dipertentangkan ya isyraq dengan duha. Sholat isyraq itu adalah sholat duha di awal waktu. Awal waktu duha kapan? Dari mulai matahari keluar sampai dengan nanti matahari berada di pertengahan. Ya, saat serangenge kakara meletek sampai serangenge mancerahan. Serangenge itu apa Bu? Non poe nyebu mataharinya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih dan ikhlas untuk selalu melaksanakan dengan penuh keyakinan bahwa Rasul pernah bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah tetap tinggal di masjid sampai keluar matahari dan sholat 2 rakaat, maka baginya pahala ibadah haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Bapak Ibu, jangan sampai kita itu melupakan ibadahnya, melupakan niatnya, dan insya Allah Allah lah yang akan membalasnya. Di dunia maya sana, alhamdulillah yang sudah hadir dari Cirebon dan dari Bogor. Dari Cirebon ada Teh Irin bersama keluarga, dari Bogor Kang Agus bersama keluarga. Bapak Ibu, hari ini juga saya menyampaikan rasa syukur bahwa hari ini insya Allah akan memulai mendirikan saung-saung untuk sarana belajar Al-Quran di Cileunyi. Saung cabangnya Sukamiskin berada di Cileunyi. Alhamdulillah Pak Tatang sudah membantu membuatkan sumur wakaf untuk air bersihnya. Kemudian ada yang sudah menyampaikan Kang Agus berupa PLN-nya, listriknya, dan ada Kang Iwan yang menyampaikan pembiayaan sumur bornya. Alhamdulillah udah lunas Pak ya. Sumur bornya nggak punya utang ya. Untuk PLN-nya, untuk listriknya juga udah siap. Jadi Bapak Ibu yang mau ngaliwet kan itu silakan bawa magic jar. Insya Allah sudah nyala Bu ya. Kalau susah-susah nggak apa-apa, gosen aja ke sana kirimkan. Ya, insya Allah hari ini akan ada yang kerja 3 orang. Saya ngambil dari Bumbulang Garut ya. Dan jadi kebaikan, dan insya Allah 10 hari ke depan sudah berdiri saung-saung untuk dipakai belajar mengajar Al-Quran. Bapak Ibu, saung itu sengaja singkatan, bukan sembarang saung. Tapi saung itu adalah sekolah alam untuk nambah gairahnya. S-A-U-N-G, sekolah, S-nya, A-nya alam, U-nya untuk, N-nya nambah, G-nya gairah. Gairah apa? Gairah membaca Al-Quran. Minimal atau ibu teh bergairah teh apal-apal oge teh nanaon. Ya, da katingali mah dari wajah-wajahna mah can arapal Bu nya. Boro-boro apal paung kamari ge dislepas deui nya. Benang ku nini dilepaskeun ku aki nya, benang ku aki dilepaskeun ku nini gitu Bu ya. Insyaallah mudah-mudahan kita akan memiliki paling tidak sarana untuk beribadah berupa wakaf.
berinvestasi, bikin saungnya, bisa jadi hanya beli paku. Kalau kata tante, saya alhamdulillah beli pakunya saja. Ada juga yang beli cangkulnya, ada juga yang beli makanannya untuk yang kerja, ada juga yang nyumbangkan tenaganya, silahkan. Jangan dilihat dari kalau wakaf itu besar kecil, miliar-miliar, enggak. Lakukan sesuatu secara ikhlas dan istiqomah. Kata ibu-ibu, saya mau nyumbang pot aja untuk di sana supaya bunga-bunga ada yang bagus, dan insya Allah di sana ada sarang lebah yang kalau seandainya bunganya udah tumbuh, lebahnya ada dan insya Allah bisa panen madu gitu Bu ya. Nah, dan madunya ini udah ada Bu, silakan. Ini dari lebah, bukan dari bujur ibu, insya Allah ya. Dan dari bujur bapak ini dari lebah. Kalau nggak percaya silakan coba ya. Dan saya udah membiasakan, ternyata enak Bu, bener ya. Cobain, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak bohong. Silakan. Mari kita tambahkan rasa nikmat kita. Alhamdulillah Kang Ahmad Widiadi dari Bandung. Nah, silahkan Bapak Ibu yang akan ikut berkontribusi hari ini, insya Allah mulai jam 8 akan mulai peletakan tiang pertama dari saung tahfidz Al-Quran cabang Sukamiskin yang insya Allah 10 hari ke depan kita akan sudah punya. Jadi pas nanti pilihan-pilihan gubernur wali kota kita udah punya saung. Gak bakal minta ke gubernur, gak bakal minta ke wali kota karena pasti gak bakal kasih. Ya, Paraneh lagi butuh ibu ya. Ya, jadi ini tidak ada dari dana-dana yang aneh-aneh. Ini adalah dari itikuri kita. Termasuk Bapak Ibu mungkin yang hari ini kita akan kumpulkan Sabtu ini, kalau masih ada sisa yang saldo di kas, kita ikhlas untuk sama-sama pakai untuk dipakai per hari ini, taruh di situ. Nanti mau dipakai upah, mau dipakai beli nasi, mau dipakai beli apa, pokoknya niatkan yang ada saldo hari ini ya Bu ya, bukan yang ada di pinjaman. Kalau di pinjaman biarin aja. Yang ada saldo cash hari ini kita akan manfaatkan. Termasuk ibu-ibu kalau yang mau menyampaikan hari ini, bapak-bapak silahkan. Ya, nanti nomor rekeningnya saya kasih kalau nggak bawa duit sekarang. Jangan banyak alasan Bu. Aduh abdi mati nyanak artos, gampang nomor rekeningnya. Kalau diberi pinjol mau gampang diklik ibunya. Ya, baik, yuk kita sama-sama tambahkan nikmat kita dengan membaca Al-Quran surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf yang hari ini akan kita baca mulai ayat jejak. Ya. Mulai ayat berapa Bu? Ayat jejak, ayat 100 Bu ya. Mulai ayat 100. Di ayat 100 sampai dengan 101 ini penegasan tentang kisah-kisah masa lalu yang sudah diceritakan di surat Al-A'raf sampai dengan ayat ke-99 kemarin, tentang kaum Nabi Nuh, tentang kaum Nabi Hud, tentang kaum Nabi Lut, tentang kaum Nabi Shu'aib, tentang kaum Nabi Soleh. Ya, Soleh dan Shu'aib. Nah, di setelahnya ayat 101 nanti ya, kita akan membaca sebanyak 60 ayat khusus tentang kisah Nabi Musa. Panjang Bu, 60 ayat kisah tentang Nabi Musa. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan perhatian kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW tentang umat yang dibina oleh Kangjeng Nabi Musa dan kemudian menjadi umat yang baong. Ya, gitu ya. Sebagian ada yang beriman, jangan lupa Bu ya. Yang namanya Yahudi, nah, itu adalah umat yang baong. Disebutnya juga oleh Al-Quran dalam Al-Fatihah maghdub, orang-orang yang maghdub, yang dimurkai Allah. Bagaimana kok dimurkai? Nanti kita lihat setelahnya ayat 162. Nanti kita akan lihat bagaimana yang maghdub itu diberikan wanti-wanti kepada umat Islam untuk berhati-hati dengan mereka. Siapa lagi yang harus berhati-hati? Yang dhalin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nanti setelah ayat 162 diceritakan tentang bagaimana yang harus kita lakukan menghadapi mereka. Ya, sampai-sampai jangan kalian memilih pemimpin yang tidak muslim. Nah, kan gitu ya. Jangan kalian memilih pemimpin yang tidak jelas keyakinannya, apalagi yang maghdub dan dhalin. Itu Bapak Ibu ya. Itu jelas Al-Qur'an yang nyuruh. Tapi umat Islam ada loban para rokok, nyontong boro anu disuruh nu teu ditahu ge sok loba nu laksana. Boleh, boleh. Silakan mau nanya apa?
Sholat masbuk, ya, alhamdulillah. Ya, ya, ya. Hmm. Ya, 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 ya. Masbuk, 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 gitu ya. Ya, 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 ya. Ya. Alhamdulillah. Pertanyaannya mantap ya, dan ini kelakuan ya. Jadi yang biasa kita lakukan terkait dengan sholat masbuk. Pertanyaan yang pertama malah saya lupa. Hah? Ya, sama-sama masbuk. Cuman ibu dengerin nggak? Ya, karena kebiasaan bu, kalau ada yang nanya di sebuah masjid, yang lain mau ngobrol, tidak jadi perhatian. Ini hati-hati Bapak Ibu ya. Hati-hati dalam majelis sekalian Pak ya. Dalam majelis ketika kita sedang ngaji, kalau ada satu orang yang nanya sebenarnya mewakili semua. Karena bisa jadi yang ditanyakan ini adalah justru kita ya gitu ya. Jadi alhamdulillah Ibu-ibu mendengarkan tadi ya. Nah, banyak kebiasaan kalau yang nanya, oh ya yang nanya, saya nggak ada urusan. Enggak, sekali dalam majelis maka semuanya harus ikut kan gitu ya. Makanya saya juga yang biasa ngomong ya, ketika ada yang nanya diem, benar nggak? Benar nggak? Jadi harus diam semua. Ulah milu ngobrol, punya. Pak Tatang nggak apa, apalagi gitunya. Justru tanya, oh, alhamdulillah aku terwakili. Nah, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang nanya, ya, yang lain disuruh diam, dengerin, hargai dia nih, kan gitu. Karena manusia itu harus dihargai, ya, gitu ya. Perhatikan, kenapa? Bisa jadi pertanyaannya sama, jawabannya beda. Atau bisa jadi pertanyaannya beda, jawabannya sama. Nah, perhatikan. Nah, baik. Yang pertama adalah ketika masbuk, sholat di dalam berjamaah, kemudian ada orang yang datangnya belakangan, pas sholatnya mencapai ke tahiyat atau duduk tasyahud. Tapi ada duduk tasawuf awal, ada duduk tasawuf akhir. Pasti ini adalah sholatnya sholat lain sholat subuh. Sholat subuh pada tasawuf awal lain nggak sekali, tasawuf akhir punya. Nah, yang pertama bahwa ketika ikut sholat berjamaah maka perintah Rasul kalau ikut berjamaah maka ikuti imam. Ikuti imam. Hanya satu kali pendomannya ikuti imam. Tapi pada saatnya masbuk, ketika imam assalamualaikum, tong milu imam, bayangkan. Kenapa? Kalau ikut imam batal nggak? Kalau ikut imam batal nggak? Justru kalau ikut imam tidak batal. Tapi kalau imamnya batal, jangan ikut imam. Perhatikan. Kan imam batal, assalamualaikum batal kan? Ikutan batal nggak ibu? Ya enggak. Jadi ikuti imam selagi imam benar. Ya, cocok Pak? Sampai situ dulu yang harus jadi pemahaman. Kenapa? Kombinasinya banyak, variasi aktivitasnya. Bagaimana kalau pas sholat, kemudian pas tasahud, tasahud awal kita datang, kemudian pas tasahud awal. Apakah kita ikut tasahud awal? Ikut. Ya, bagaimana caranya? Persis seperti imam. Ya, gitu ya. Persis seperti imam. Bagaimana kalau tasahud akhir kita baru datang? Apakah ikut tasahud akhir? Nah, kan gitu. Kalau urusan duduk tidak perlu ikut duduknya, kan duduknya posisi, maksudnya posisi tasawuf akhir nggak usah ikut itu karena kita mah masih akan melanjutkan. Ya, jadi posisi tasawuf akhir, tapi posisi kita mah tasawuf awal karena kita belum selesai, masih berencana melanjutkan. Tetapi ketika imam assalamualaikum, kita jangan ikut salamualaikum, kita berdiri teruskan. Cocok sampai di situ jelas? Lihat posisi duduk. Nah, sekarang bagaimana kalau bermakmum tapi ada yang baru datang,
Ada yang baru datang juga, ada yang sudah rakaat 1, ada rakaat kedua, baru datang, ada yang rakaat ketiga, bahkan ada yang hampir tutup. Ini terutama kalau lagi bepergian di rest area, ya, di tempat-tempat rekreasi, ya, biasanya sholat nanti gitu. Ya, imamnya begitu imam, assalamualaikum, assalamualaikum, bapak kakak datang, baru nyampe. Nah, tapi tadi udah ikut tasahud akhir, duduknya duduk tasahud awal. Kemudian kita langsung berdiri, jangan wakil lah, berdiri. Begitu sudah berdiri, pastikan adakah yang jadi imam di depan, imam baru. Tahu imam baru? Jangan cilon-cilon, enggak, berdiri langsung, berdiri. Setelahnya tahu kiri kanan, oh ada imam baru, maka atur posisi kita sesuai dengan standar sholat. Jadi kalau di sana ada yang sudah selesai, ya, kemudian di sini sudah selesai, maka si imamnya kalau jadi imam, maka segera menyesuaikan. Minimal bergeser dari tempat imamnya, bergeser ke depan, tapi jangan terus melongkan rencana angis untung, bu, bingung, grogi, punya geser. Dia tahu bahwa ada makmum. Kalau perlu, imam itu geser ke tempat sebelah, kemudian si makmum yang tadi di depan bisa jadi di depan, terus maju menjadi imam. Karena kalau barisannya sama kan harus maju si yang jadi imam. Siapa yang harus maju jadi imam adalah yang kalau seandainya hanya 2 orang, maka yang kanan, yang kanan, yang kiri yang menjadi imamnya. Yang kiri yang jadi imam. Jadi nanti makmumnya yang 2 ada di kanan. Dia harus dipraktekkan. Bagaimana kalau banyak? Maka yang di tengah yang jadi imam. Bagaimana saatnya menjadi kosong? Gak bakal kosong, geser langsung yang di belakang, merapatkan barisan. Tanpa usah disuruh. Ya, melangkah tidak batal, melangkah lompat gitu batal. Tahu nggak lompat tuh? Ibu nanti nyobain sekali-sekali kalau lagi sholat di Masjidil Haram, Bu. Ya, kadang pas lagi sholat tiba-tiba ada yang bersihkan tugas sesapu, ada yang sholat. Meskipun ada yang sedang sholat, lagi nyapu di halaman Masjidil Haram, apalagi yang pakai itu, diusir. Ini. Ya, gitu. Terus gimana? Jangan batalkan sholat, tapi tetap kita menghadap Ka'bah. Ya, jangan sampai Ka'bah ulang-ulang, Ka'bah ke sholat. Itu membatalkan gue. Geser. Jadi bergerak itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau ngomong, cicing atau kagok, itu kan batal gue ya. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana kalau kita berada agak jauh ya, maka tetap ikuti imam kalau niatnya mau tetap bermakmum. Niatnya tetap bermakmum. Bagaimana kalau niatnya tetap tidak berimam kepada yang baru, maka teruskan sholat sendiri. Ya, teruskan sholat sendiri. Tapi kan aneh, tidak pernah dicontohkan teruskan sholat sendiri. Maka tetap bergabung. Bergeser, boleh bergeser. Jalan, tapi jalannya ulah kali yang keyot gitu nih, enggak. Kira 3 kali geser, sudah nyampe belum? Kalau belum, berhenti dulu, 3 kali geser lagi, terus 3 gitu ya. Pokoknya, tapi kalau tadinya tidak berniat makmum, meskipun di depan ada yang menjadi imam, maka kita tidak usah. Karena niatnya, kan niat itu penting, Bu. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil Ka'bah makmuman lillahi ta'ala. Makmum berarti ada imamnya, sedangkan imam tidak mesti hanya 1. Nah, ini sebenarnya pelajaran yang luar biasa disampaikan oleh Menteri Agama yang baru ya. Karena di Magelang itu ditanya beliau, bagaimana di Magelang itu lari-lari bangun subuh? Itu adalah hakikatnya, adalah hakikat sholat berjamaah. Ketika dalam berjamaah ada 1 orang yang batal, maka kalau dia bukan bukan imam, maka dia harus tahu diri, mengundurkan diri. Bahkan kalaupun imam batal harus mengundurkan diri. Masya Allah, luar biasa itu Menteri Agama. Jadi kalau presiden batal, kentut, disebut kentutnya dalam pemerintahan mabuk korupsi, terkena narkoba atau berbuat sesuatu yang tidak baik, itu batal mengundurkan diri. Insya Allah kita tunggu beberapa hari ini bakal ada menteri yang mengundurkan diri. Lamun tahu dirinya, kalau kan Gus para lainnya. Nah, gitu. Ya, mudah-mudahan. Kita kan sebagai rakyat boleh berharap. Nah, jadi hakikat dari sholat berjamaah itu adalah jamaah. Jamaah itu mengikuti. Kalau mengikuti, akan adalah ada yang diikuti. Jadi bergeser dan ikuti imam. Bapak Ibu bisa dalam satu sholat bisa jadi ada 4 kali tahiyat. Ya bisa jadi. Karena pas datang waktu maghrib nih, pas datang
ke tasahud akhir. Kita baru datang langsung milu tasahud akhir. Biasa kalau di rest area Bu di tempat rekreasi langsung tasawuf akhir. Terus tasawuf akhir kita ikut yang itu. Yang itu sudah 2 rakaat, dia ikut dia tasawuf akhir juga dapat 2 tuh. Padahal kita baru 1. Ikut lagi yang ini, dia juga sama, tinggal 1 rakaat lagi. Maka dia kita mendapat 3. Nah, terus kita tutup yang ketiganya oleh diri kita sendiri. Bisa jadi 4 kali tasawuf. Pernah Ibu? Ya, makanya tuh jalan-jalan Bu supaya nyaho gitu Bu ya. Pak Ibu mah sorangan wae artinya Bu ya. Makanya itulah salah satunya kepentingan kita. Kenapa jamaah itu disyariatkan sangat dianjurkan? Karena jiwa kita akan merasa bahwa inilah kehidupan kita. Nyata kehidupan kita itu berjamaah. Tak mungkin ada manusia satu orang pun yang tidak bisa hidup tanpa berjamaah. Makanya kalau ada yang laki-laki muslim tidak berjamaah, nekat jelema Bu. Sekali lagi, kalau ada manusia muslim ya, laki-laki awe oge sarua kan gitu Bu ya. Nekat untuk tidak berjamaah ketika masuk waktu sholat, itu namanya nekat. Karena hidup dia, makan dia, minum dia, tak mungkin dia dapatkan sendiri. Pasti hasil orang lain. Tapi kenapa pas disuruh ibadah, jadi tidak mau? Gitu ya. Yang tersindir. Ya. Nah, saya selalu untuk nyindir minimal nyindir diri saya sendiri. Membiarkan diri tidak berjamaah adalah membiarkan diri dalam kesengsaraan. Bayangkan Ibu, kalau dalam keadaan sendirian, ya, cai tidak ada makanan, tidak ada sendirian. Ibu dalam keadaan sakit, kebayang nggak? Apa? Nah, kalau pengen tahu hakikat berjamaah, lihatlah kalau orang-orang masuk rumah sakit. Ada nggak yang masuk rumah sakit sudah diinfus terus infus pasang sendiri? Ada nggak? Ada. Cicing, egois bisa nih sama pemimpin, sekolah yang bersorangan. Pas perlu diinfus pasang sendiri. Butuh bantuan orang yang perawat-perawat di situ ya. Insya Allah. Makanya saya kalau sama istri kemarin ya sempat masuk rumah sakit bareng-bareng tuh. Jangan egois. Ternyata infus pun harus oleh perempuan lain. Neng terbiasa. Kan gitu ya. Ini enak gitu. Istri yang aku cinta padamu pas salah kina di infus mati cing bisa nama. Neng cepat raskan infus. Jadi ya gitu kan ngomong gitu, bari ngomongnya ngumpul. Nah, terus Bu, pas ada orang yang pengen jadi istri saya, nggak boleh dia. Ya. Boleh nggak Bu? Boleh nggak Bu? Ibu-ibu boleh nggak Bu? Kalau ada yang pengen jadi suami istrinya bagi suaminya. Tapi kalau nanti pas harus diinfus, paksa Ibu. Jadi bikin ke dokter gelis, ibunya ke perawat gelis. Terus gitu ya. Tahun pada yang kayak kudu diinfus, aku tahu kan. Tahu bisa. Ibu ya. Baik, yuk Bapak Ibu, cakap. Jadi intinya sekali niat berjamaah terus berjamaah, meskipun harus bergeser. Termasuk boleh noel batul, Bu. Kita berada di situ, orang sudah berjamaah, di depan ada berjamaah, ya. Kemudian kita terlewat oleh yang depan, toel yang di depan. Pulang ngomong, punten Pak, direk miringan kalau tepat aja, nah, gitu ya. Kenapa? Bisa jadi ada orang yang tidak paham. Dan jangan lupa, yang tidak paham dengan yang paham lebih banyak mana? Lebih banyak yang tidak paham. Sehingga terjadi balap sholat. Tadi nama bareng, ya ikut imam. Tadinya bareng ikut imam. Tapi begitu imamnya sudah salam, ya yang lain jadi belakang balap sholat. Itu ya. Nah, Insya Allah. Jadi yang bergabung Hilda dari Korea bersama. Baik Bapak Ibu, yuk kita lanjutkan. Hari ini kita baca dari surat Al-A'raf 3 ayat sebelum masuk ke ayat-ayat tentang Nabi Musa. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf ayat 100. Awalam yahdi lilladzina yarisuna al-arda min ba'di ahliha
أو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من أحد وإن وجدنا أكثرهم فاسقين tambah satu ayat ya khusus permulaan tentang kisah Nabi Musa di ayat 103 insya Allah kita baca summa ba'athna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'aun min ba'dihim Musa biayatina ila fir'aun wa malaihi wa iqtalamu biha Wanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dapat rahmat artinya yang baiknya diterima dan yang salahnya diampuni. Mudah-mudahan kita termasuk yang terus-terusan belajar Al-Quran sehingga kita makin hari makin baik bacaan Al-Quran kita insya
Allah. Yuk setelahnya kita membaca 4 ayat, kita telaah apa isinya, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan untuk diamalkan, dinikmati dan disebar luaskan. Mulai dari ayat ke-100, dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah lenyap penduduknya bahwa kalau kami menghendaki suatu, tentu kami ajab mereka karena dosa-dosanya. Bapak Ibu, di sini ada kata-kata mempusakai, artinya apa? Bumi ini dulu dihuni oleh orang sebelum kita dan sekarang mereka sudah pada tidak ada. Yang sudah tidak ada, yang khusus disebut di sini adalah yang sudah tidak ada dan diberikan contoh, ada yang dimusnahkan, ada yang memang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ada su'ul khatimah diazab Allah, ada yang husnul khatimah mendapat nikmat Allah. Ya, jadi dijelaskan bahwa apakah kalian memperhatikan tentang hal itu? Apakah kalian belum jelas? Kira-kira gitu. Nah, itu mana teh? Itu jelas cek aing oge begitu nyambut. Bahwa yang dulu itu pernah ada manusia yang dibinasakan diazab, tapi jangan lupa ada juga yang solehnya. Banyakan yang soleh, banyakan yang baong, banyakan yang baong. Hanya yang diceritakan di sini yang mau cerita tentang di Pulau Jawa, di Bandung, di mana sebenarnya terjadi juga pada saat itu, hanya tidak semua diceritakan dalam Al-Quran. Yang teman-teman aja yang diceritakan dalam Al-Quran. Bukan berarti Allah tidak tahu kekayaan di Tasik Harita, bukan tidak tahu Allah kekayaan di Madura Harita, kan? Tapi Allah ceritakan yang ada di belahan bumi sana. Ingat di sini juga di waktu itu sudah ada manusia. Ya, di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Ibrahim, di sini juga ada manusia. Mana buktinya? Candi Borobudur segitu gede. Bukan ibu, bukan bikinan sekarang. Ya, itu adalah peninggalan masa lalu. Disebutnya juga pusaka. Nah, pusaka itu sesuatu yang sudah ada sebelum kita lahir. Maka diwariskan kepada kita. Nah, bahwa kami menghendaki, bila kami menghendaki, kata Allah, akan kami azab mereka karena dosa-dosanya. Jadi azab Allah itu karena dosa. Kalau ibu tidak berdosa, bapak tidak berdosa, tidak akan diazab. Paling diuji. Terus apa enggak? Gitu ya. Gitu. Dan kami kunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran lagi. Kunci mati hatinya, bahkan dimatikan. Kunci mati. Ya. Negeri-negeri yang telah kami binasakan itu, ya Sodom, ya kaum Ad, kaum Nabi Soleh, kaum Samud, ya, dan kaum Aikah, kaum Nabi Shu'aib. Ya. Diceritakan, kami ceritakan sebagian dari berita-beritanya kepadamu. Jadi yang diceritakan itu sebagian. Ya. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, maka mereka juga tidak beriman kepada apa yang dahulunya mereka telah mendustakannya. Jadi meskipun dikasih bukti, tapi mereka tetap tidak beriman. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang kafir. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Jadi ngan saeutik memenuhi janji, kebanyakan tidak memenuhi janji. Yang janji-janji kampanye kebanyakan tidak dipenuhi. Bahkan sudah 10 tahun berkuasa pun janji di awal can kalaksanakeun. Tapi kami sanana. Punya kaget tiba lagi gitu. Ya. Sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Orang fasik itu gampang janji tapi gampang juga melupakan. Ya, sarua jeung urang punya udah janji mudah melupakan. Kata orang fasik, mudah-mudahan diampuni lah ya. Kemudian kami utus Nabi Musa sesudah Rasul-Rasul itu membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya, lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu, maka perhatikanlah bagaimana